Hai semuanya, selamat datang dalam pembelajaran apresiasi bahasa dan sastra Melayu. Adapun materi yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini mengenai kearifan lokal dan nilai karakter dalam sastra Melayu. Berikut ini adalah 3 submateri yang akan kita bahas. Materi pertama mengenai sastra Melayu dan kerukunan umat beragama. Sastra Melayu adalah karya sastra yang berkembang dalam masyarakat Melayu dan ditulis dalam bahasa Melayu, baik secara lisan maupun tulisan. Bentuknya bisa berupa pantun, syair, hikayat, gurindam, dan cerita rakyat. Sastra ini bukan hanya sarana hiburan, tapi juga media penyampaian nilai-nilai moral, agama, dan budaya. Dalam banyaknya karya sastra Melayu, kita dapat menemukan ajaran tentang kebaikan, kesabaran, tolong-menolong, serta pentingnya menjaga hubungan baik dengan sesama, termasuk dalam konteks kehidupan beragama. Kerukunan umat beragama merujuk pada hidup berdampingan secara damai antara penganut agama yang berbeda, saling menghargai dan bekerja sama dalam kehidupan sehari-hari. Dalam sastra Melayu, nilai kerukunan ini sering disampaikan secara halus melalui kisah atau nasihat yang menunjukkan pentingnya toleransi dan persatuan. Nah, ini dia salah satu contoh sastra Melayu yang mengandung nilai kerukunan umat beragama, yaitu dalam bentuk pantun. Pantunnya berbunyi, burung merpati terbang ke awan, singgah sebentar di atas dahan. Walau berbeda keyakinan, tetap jalin kasih dan kedamaian. Pantun ini mengajarkan bahwa walaupun ada perbedaan agama atau kepercayaan, kita tetap harus hidup dalam kasih dan damai. Materi selanjutnya mengenai kearifan lokal dan nilai pendidikan karakter dalam sastra Melayu. Kearifan lokal adalah pengetahuan, nilai, norma, dan kebiasaan yang berkembang secara turun-temurun dalam suatu masyarakat dan menjadi bagian dari budaya setempat. Kearifan ini lahir dari pengalaman hidup masyarakat dalam berinteraksi dengan alam, lingkungan sosial, dan spiritual di sekitarnya. Sastra Melayu mengandung banyak kearifan lokal, yaitu nilai-nilai luhur yang berasal dari kebudayaan masyarakat setempat. Kearifan ini tercermin dalam cerita, pantun, syair, maupun gurindam yang mengajarkan norma, adat, dan pandangan hidup orang Melayu. Dalam konteks pendidikan karakter, sastra Melayu berperan penting karena menyampaikan pesan moral yang membentuk kepribadian pembacanya. Berikut contoh sastra Melayu beserta nilai pendidikan karakter yang terkandung di dalamnya. Yang pertama itu adalah hikayat si miskin. Adapun sinopsis atau ringkasan mengenai hikayat si miskin ini, kisah ini menceritakan seorang pemuda miskin yang hidup sederhana tetapi jujur, sabar, dan rajin bekerja. Meski sering diremehkan, ia tidak pernah membalas dengan kejahatan dan pada akhirnya mendapatkan kebahagiaan karena sifat baiknya. Nah, adapun nilai pendidikan karakter yang dapat kita lihat dalam hikayat si miskin ini yaitu ada 4. Yang pertama ada kejujuran, yang kedua ada kerja keras, yang ketiga ada kesabaran, dan yang keempat ada tanggung jawab. Contoh yang kedua dari Gurindam 12 karya Raja Ali Haji yang berbunyi, jika hendak mengenal orang berbangsa, lihat kepada budi dan bahasa. Adapun nilai pendidikan karakter dalam Gurindam 12 karya Raja Ali Haji ini, yaitu yang pertama toleransi dan sopan santun, dan yang kedua tentang menghargai sebuah perbedaan. Nah, ini dia materi ketiga yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini, yaitu mengenai karakter maritim dalam sastra Melayu. Karakter maritim dalam sastra Melayu merujuk pada nilai-nilai, sikap, dan pandangan hidup masyarakat pesisir atau kelautan yang tercermin dalam karya-karya sastra Melayu.
Karena masyarakat Melayu banyak tinggal di wilayah pesisir dan kepulauan, kehidupan mereka sangat erat dengan laut, pelayaran, atau perdagangan antar pulau. Hal ini kemudian membentuk karakter maritim seperti berani, terbuka terhadap perbedaan, ulet, dan adaptif terhadap perubahan lingkungan. Contohnya dalam hikayat Hang Tuah. Tokoh Hang Tuah digambarkan sebagai seorang laksamana kerajaan yang sering melakukan pelayaran jauh ke negeri lain, menjalankan misi diplomatik dan mempertahankan kedaulatan maritim kerajaan. Ia menunjukkan keberanian, kesetiaan, dan kecakapan dalam navigasi dan diplomasi. Adapun nilai karakter maritim yang muncul dalam hikayat Hang Tuah ini ada 4 nilai karakter, yaitu ada keberanian dan ketangguhan, keterbukaan budaya, disiplin dan tanggung jawab, serta kesetiaan kepada negara. Baiklah, sampai di sini materi yang dapat kami sampaikan. Setelah ini kami akan membuka sesi pertanyaan, namun sebelum itu kami akan menutup video konten kita pada pembelajaran hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah, waridu wal inayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.